Dalam beberapa waktu terakhir, kita digemparkan dengan kabar mengenai kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Ironisnya, di tengah isu serius ini, sorotan publik dan bahkan pihak terkait justru cenderung mengarah pada satu pihak, para petani. Seolah-olah, setiap kemelut yang terjadi di meja makan anak-anak berakar dari ladang dan tangan-tangan petani kecil yang berjuang menghidupi hasil panennya. Namun, benarkah demikian? Mari kita bedah lebih dalam. Ketika kita berbicara tentang pangan, kita tidak sedang membicarakan sebuah proses yang tunggal. Rantai pasok pangan adalah sebuah ekosistem yang kompleks, melibatkan berbagai tahapan krusial. Dimulai dari pengadaan bahan baku, proses pemilihan dan verifikasi kualitas, tahapan pengolahan di dapur, distribusi hingga sampai ke tangan penerima manfaat, dan yang tak kalah penting, standar kelayakan serta pengawasan yang harusnya melekat di setiap tahapan tersebut. Namun, dalam kasus keracunan pada program ini, narasi yang muncul seringkali menyederhanakan masalah dengan menunjuk praktik budidaya petani sebagai biang keladi. Seolah-olah, seorang petani adalah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab atas kualitas akhir hidangan yang tersaji. Ini adalah sebuah reduksi masalah yang berbahaya dan tidak adil. Keanehan dalam narasi penyalahan petani. Mari kita cermati logika di baliknya. Ini adalah program negara dengan anggaran besar dan yang terdampak adalah anak-anak. Namun mengapa respons awal justru selalu mengarahkan tuduhan ke akar rumput, yaitu petani? Kita adalah negara agraris dengan tanah yang subur dan jumlah petani yang melimpah. Jika ada masalah kualitas pangan, bukankah seharusnya negara memiliki mekanisme evaluasi yang lebih komprehensif? Mana audit manajemen rantai pangan program ini? Di mana standar operasional prosedur untuk pengadaan dan pengolahan bahan baku? Bagaimana pengawasan bahan baku sebelum masuk ke dapur catering yang bertugas mengolah makanan tersebut? Sangat tidak masuk akal jika setiap kasus keracunan langsung dipatok sebagai akibat dari petani yang memberikan nitrogen banyak. Ini ibarat rumah yang terbakar, namun yang disalahkan adalah tukang kayu karena kayunya mudah terbakar, tanpa mempertanyakan siapa yang menaruh kompor di dekat tirai atau siapa yang seharusnya memastikan instalasi listrik aman. Jika kita ingin berbicara jujur, kasus keracunan makanan hampir selalu bermuara pada 3 isu utama: rantai pasok yang kacau, kebersihan dan sanitasi yang amburadul, atau pengawasan yang nol besar. Nitrit tinggi hanyalah salah satu faktor kemungkinan, bukan vonis mutlak. Bahkan jika kadar nitrit memang tinggi, pertanyaannya tidak berhenti pada mengapa petani memberikan nitrogen banyak, melainkan berkembang jauh ke depan. Mengapa bahan baku dengan kadar nitrit tinggi tersebut bisa lolos ke dapur catering yang bertugas mengolah makanan tersebut? Bagaimana quality control sebelum makanan disajikan kepada anak-anak? Program berskala nasional semestinya memiliki SOP dan mekanisme pengawasan yang berlapis dan transparan. Ketika hal ini tidak terdengar atau tidak dipaparkan secara jelas, ada indikasi masalah yang lebih dalam tata kelola program, bukan semata-mata pada praktik budidaya di tingkat petani. Perlu kita pahami, petani bukanlah penjahat pupuk. Mereka menggunakan nitrogen bukan untuk tujuan membahayakan, melainkan untuk menjaga agar panen mereka tidak gagal dan tetap dapat berproduksi. Jika negara menganggap cara bertani rakyat bermasalah, maka tugas negara bukanlah menyalahkan, melainkan membina. Pemerintah harus menyediakan penyuluhan yang efektif, memperkenalkan alternatif pupuk yang lebih aman, menyediakan alat ukur residu yang mudah diakses, dan membangun sistem pembelian yang adil. Jangan hanya datang saat ingin membeli hasil panen dengan harga murah, namun ketika muncul masalah, petani langsung ditempeli label penyebab keracunan. Ini bukan pembinaan, melainkan pelampiasan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah narasi yang menggunakan kata mungkin atau kemungkinan, namun kemudian diangkat dalam judul berita atau pernyataan publik seolah-olah sudah menjadi fakta yang sahih. Jika benar ada ratusan kasus keracunan dalam program yang baru berjalan, fokus seharusnya tertuju pada pembenahan sistem secara menyeluruh, bukan mencari kambing hitam pada daun sayur atau buah melon. Anggaran program ini besar, dampaknya luas. Jika evaluasi hanya mentok pada hal-hal parsial, kita bukan sedang menyelamatkan anak-anak, melainkan sedang mencari alasan untuk tidak membongkar masalah internal program. Maka dari itu, jika kita ingin kritik yang jujur dan konstruktif, jangan berburu-buru menunjuk petani. Petani bukanlah musuh. Masalah keracunan pangan adalah isu multidimensional yang melibatkan banyak pihak. Namun jika negara memilih jalan pintas dengan menyalahkan pihak yang paling lemah, yang mengelola program, yang menyusun standar, yang memeriksa bahan, dan yang mengevaluasi dapur, semuanya seolah diam dan terkesan tidak memiliki peran. Ini seakan-akan mereka hanyalah penonton yang pura-pura terkejut. Intinya satu,
Jangan tolak sorotan publik dengan cara melempar tanggung jawab ke petani. Jika ingin berbicara dampak nitrogen, buktikan dengan data. Jika ingin menyebut nitrit, tunjukkan datanya secara transparan. Jangan bermain tebak-tebakan dengan nada menyalahkan. Sebab selama masalah selalu dijatuhkan ke tingkat paling bawah, yang rusak bukan hanya kepercayaan petani, tetapi juga wibawa negara dalam mengurus pangan rakyatnya sendiri. Mari kita tuntut transparansi dan akuntabilitas sejati untuk program ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di analisis berikutnya.